saya tuh suka merenung gitu ya. Iya ya, ketika kita dikasih kesusahan, dikasih kegelisahan, dikasih ketakutan, ketidakamanan, dikasih segala macam kemudian persoalan dan permasalahan ya dari hidup dan kehidupan kita semua. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, ketika kita dikasih kesedihan, PR, tanggungan, beban, atau sesuatu yang nyakitin hati, megelin hati, bikin pikiran gak enak, kadang-kadang bikin sariawan, sakit kepala, gatel-gatel badan, gak pegulagu lah gitu. Mungkin karena datang stres dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa saya renungi adalah itu pintu buat kita kemudian dibersamain oleh Allah. Pintu buat kita bersama Allah. Cara, jalan, supaya kemudian Allah bisa bersama kita. Di mana yang kita lakukan adalah tinggal bersabar. Tinggal bersabar. Renungan saya sampai gitu ya pada ya kenapa juga gitu nggak mau dibersamai Allah. Kenapa nggak mau Allah bersama kita? Ketika Allah hadirkan cacian, makian, bulian, pembicaraan yang gak enak, fitnahan, gibahan barangkali, kehancuran, kerugian, tipu, dibohongin, dikhianatin, apalagi bangkrut gitu ya. Ternyata dengan jalan-jalan itu kita dibersamai Allah. Mendingan kita senang gitu. Mendingan ya kita ridho. Mendingan kita senang. Ya. Ngiklasin diri, ngiklasin hati, ngeridoin diri, ngeridoin hati, nyenengin hati, nyenengin pikiran. Ya, nerimain gitu. Toh, dengan ini Allah bersama kita. Ibadah yang namanya kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, beban, penderitaan, tanggungan, pikiran-pikiran yang mumet gitu ya, ruwet, ketidaktenangan, rasa tidak nyaman, tidak tenang. Ibadah ketika kita seperti itu sabar. Jadi bersabar menjadi ibadahnya orang-orang yang menghadapi masalah. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang menghadapi kesulitan. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang mengalami kesukaran. Dan serentetan lagi yang tadi saya sebut ya, hal yang gak enak, gak ngenakin, muyengin. Udah tinggal sabar doang gitu. Bila kemudian sholat 5 menit 10 menit, maka ibadah yang namanya sabar adalah seumur kesulitan itu, seumur kesusahan itu, seumur penderitaan itu, seumur kemudian PR-PR itu, seumur beban-beban itu yang
lagi menggelayuti kita. Seumur dengan caciannya orang, makiannya orang, buliannya orang. Kan ada orang yang bertahan ya, kalau udah nyerang terus nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Senangin, syukurin. Karena kita diberi kesempatan sama Allah bersabar dengan durasi yang gila-gilaan. Dan dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu, innallaha ma'as sabirin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membersamai Anda. Allah membersamai kalian. Allah membersamai kita. Allah membersamai mereka yang mau bersabar. Sederhana tuh. Allah nggak mau buru-buru, terus kenapa kita juga maunya buru-buru? Utang pengen cepat lunas, masalah pengen cepat beres, nggak pengen sama Allah. Ya Pak Ustadz, nggak tahan itu karena kita tidak tahu Allah bersama kita. Indah betul, indah bener, bener. Kita tinggal nyabarin diri, terus Allah bersama kita. Wede. Terus durasinya panjang lagi misalkan bagi sebagian orang. Terlunta-lunta sampai 3 tahun. Lah itu kan berarti Allah bersama dia 3 tahun. Menderita 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Lah bukankah itu berarti Allah membersamai dia selama itu, kan begitu. Putus kerjaan. Kantor nggak bayar-bayar, hidup jadi susah. Nah iya definisinya. Seperti apa definisinya? Kalau definisinya adalah diputus dari kantor, kantor nggak bayar baik karena ketidakmampuan atau misalkan terjadi kezaliman, oke? Allah bersama Anda. Apa artinya ketika Allah bersama kita, bersama Anda semua? Artinya kan sebenarnya nggak ada masalah. Kayak kita jalan sama bos kita, kita jalan sama majikan kita jalan sama pimpinan kita. Di dalam rombongan kita ada orang kaya, di dalam rombongan kita ada orang yang dermawan. Bereslah urusannya. Makan beres, minum beres, nginep di hotel mana aja beres, bensin beres, semuanya beres. Beres semuanya. Jadi ketika ada orang kaya, orang dermawan bersama kita, asli beres. Kita yang ngajuin ke regulator, kita yang ngajuin ke penguasa, kita ngajuin ke bagian perizinan, apa yang kita perluin. Istimewanya adalah misalnya penguasa itu atau regulator itu atau yang memberikan izin itu justru bersama usaha kita. Saya coba. Enggak beres itu. Nah ini perenungan pertama gitu. Ya Allah, iya benar. Kenapa harus kemudian marah-marah ketika miskin? Marah-marah ketika nggak punya. Marah-marah ketika hilang. Marah-marah ketika kemudian dikata-katain, diledek, diejek, dihina, dicaci, dimaki, dibully. Marah-marah ketika difitnah, digibahin. Marah-marah ketika nggak berhasil. Marah-marah ketika nggak nyampe. Marah-marah ketika nggak dapet. Marah-marah ketika gagal. Marah-marah ketika nggak sukses. Marah-marah ketika nggak laku. Marah-marah ketika kemudian merasa dikecilin, merasa diremehin, merasa kemudian gak beres nih. Kenapa harus marah-marah? Jika itu adalah membuka peluang Allah bersama kita. Emang apa sih yang lebih mahal? Jika kita dagang gak laku, lalu kita bisa bersabar dengan gak lakunya itu Allah bersama kita. Dengan gak lakunya itu Allah bersama kita. Kan keren banget. Murah lah gitu. Murah gitu jadinya.
Kan Allah misalkan tahu dan nanya, kalau aku bikin laku emang duitnya buat apa? Buat ngasih jajan anak. Ya udah, aku nggak ngasih jajannya, aku ngasih duit, aku ngasih diriku aja. Aku yang nemenin anak kamu. Mau kemana aja dia ada yang ngasih aja pokoknya. Mau apa aja yang dia pengenin ada yang beliin aja. Nah, kan keren bos. Itu nggak laku barang yang kita jual, dibagiin aja. Nanti selesai, Allah ada bersama kita. Masya Allah. Rahma bukan di unmute tapi di mute. Semuanya di mute. Di unmute mau dibuka. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. Kalau orang-orang nanya sama saya, Ustadz kok diapain aja, diem aja. Enggak, bukan diem aja. Tapi kita jadiin gitu hal-hal itu menjadikan kita bersama Allah. Susah-susah kita nggak deketin Allah, mengundang Allah datang. Nah, kita punya dah nih kejadian ini, kejadian itu, peristiwa ini, peristiwa itu. Ya udah, kita sabarnya. Kita lagi mau bikin acara, udah bikin acara, duit orang udah pada masuk, pendaftaran udah pada masuk. Begitu udah mau acara, pembicaranya berhalangan. Tempat juga kagak boleh. Kesulitan muncul. Ampun. Iya kalau duit masih ada. Lah duit udah jadi bookingan hotel. Bahkan harus lunas sebelum H-1. Gak jadi acaranya. Terus kita kebayang apa? Kebayang kesusahan yang muncul. Stres bos. Stres lah. Kebayang kesulitan yang muncul. Stres. Nggak happy. Kebayang dari mana ya kita balikin duit. Aduh. Ini mah namanya suwe, namanya sial, namanya kemalangan. Ya itu yang terjadi. Tapi kata Allah kan apa? Ayo gembira. Wa basyiris sabirin. Gembira. Gimana gembira Ustaz? Nah, ini dia seninya. Ya udah. Kita terimain dah. Kita minta maaf itu sama orang demi orang, peserta demi peserta yang udah pada bayar, maafin ya, duit bapak, duit ibu, udah saya bayarin ini, bayarin itu. Udah jadi makanan ini, makanan itu. Udah jadi seragam panitia. Maafin ya bapak ibu. Pada nanya-nanya, tapi jadi nggak acaranya, ya bagaimana? Orangnya pada kagak ada yang bicara. Duit bisa dibalikin, minta waktu buat ngebalikin. Oh ya marah, orang marah, bahkan ada yang udah dari luar kota merasa ini nggak cukup kalau cuma dibalikin duit, harus kemudian nanggung kerugian tiket pesawat lah, bus lah, kereta api lah gitu. Terus apa yang harus kita lihat? Itu sebenarnya kesusahan kok. Itu sebenarnya kesulitan kok. Itu sebenarnya kerugian kok. Betul. Tapi Allah menyuruh kita apa coba? Bersabar.
Bersabar apa? Ya nerimainnya begitu-begitu. Dibilang blow on, terima. Dibilang bego, terima. Dibilang panitia kagak becus, terima. Dibilang penipu, udah terima. Kong bohong, udah terima. Kenapa? Jangan begini Allah bersama saya. Ya, saya tinggal sabarin aja, ada dikatain begini, katain begitu, tuduh ini, tuduh itu. Yang sebagian lagi mudah ngancem. Akan messbookin, akan ngigein. Perasaan kita bakalan runtuh kepercayaan orang. Ya udah, mau diapain? Sisi lain Allah bilang, wa basyiris sabirin. Allah nyuruh kita sabar. Allah bilang pulangin aja ke dia. Pulangin aja ke dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, semuanya ini milik Allah, kehendak Allah, mau diapain? Pulangin aja ke Allah dah. Susah, ya susah lah. Pulangin duit dari mana gitu. Tapi Allah ada sama dia itu. Allah lagi bersama dia itu. Sulit, ya sulit lah, dari mana ribut buat mulangin. Ketempaan begitu. Mana semuanya ke rekening pribadi misalnya. Waduh. Iya, kalau cuma 10-20 orang lah, ini 400. Misal gitu. Mati dia. Kalau nggak menyadari bahwa, lah ngapain gue susah. Kesusahan dari Allah kan. Innalillahi. Kemudian, wa inna ilaihi raji'un. Ya kembaliin aja pada Allah. Ya udah. Sujud aja sujud. Ruku aja ruku. Doa aja doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu aja. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Anak yang biasanya pada ngelawan, melihat emaknya susah kayak begitu, pada datang menghibur. Mak, mau kakak pijitin. Ya Allah, kalau kita punya duit sekelas 400 orang peserta yang gak jadi bayar untuk membeli kesalehan anak, gak ada bandingannya juga. Emak puyeng ya, mamah puyeng ya. Iya deh, jangan khawatir mah, ada Allah mah. Kalau bisa ngomong kayak gitu, biasanya lu aja gak sholat. Ya emak, kan kemarin sebelum ikut kubah mah, sekarang mau ikut kubah. Ternyata hadirnya kesulitan malah membuka kesenangan demi kesenangan. Enggak pernah berasa selama kawin, selama nikah, punya suami yang perhatian. Berhari-hari, bermalam-malam, berpagi-pagi, suami perhatian. Masya Allah. Kalaulah punya duit sekelas 400 peserta, bisa membuat suami gitu ya. Bisa perhatian, murah lah. Tapi kan jadi dimarahin Pak Ustadz. Ya udah kan gue udah bilang, terimain aja. Saya nih, ntar di mute, ntar nggak di unmute, nggak di mute. Ntar di mute, ntar unmute. Ntar alhamdulillah sepi, ntar rame. Ya mau diapain, sabarin aja. Masa gue ngomel mulu, matiin. Matiin. Apa jadi stres kita jadi pembicara, iya. Nah udah nikmatin aja.
Adem. Anak tiba-tiba jadi baik. Laki jadi perhatian. Memang 400 peserta mabuk. Waduh, WA puyeng isinya. Kapan. Tapi keluarga besar pada datang merapat. Yang satu bilang, yang satu nanya, berapa suami bini lo tuh nanggung berapa ya? 500.000 seorang. Oh. Terus 400 orang. Waduh. 10 aja 5 juta. 150 juta. 200 juta. Beneran itu? Iya. Gue bisa apa ya jadi saudara ya? Jadi ipar. Ya udah deh. Gue punya emas tuh jual aja. Terus yang lain pada ngikut. Gue punya motor. Gue punya sepeda. Gue punya handphone. Gue punya ini. Terus yang kakak yang paling tua, yang berhasil, dia bilang, udah berapa ya kumpul semuanya? 60 juta kak. Kurang berapa? Kurang 140. Ya nanti gue yang tutup. Masya Allah. Allah ada di dalam ngatur. Masa kagak mau? Paham gak nih? Woi peserta paham kagak? Paham ngangguk-ngangguk, gak paham geleng. Jangan kucek mata doang. Masih sore udah ngantuk. Paham Ustaz, paham insyaallah. Asik ya? Allah ngaturnya dari dekat kita gitu loh. Waduh. Siapa yang bolak-balikin hati anak? Enak banget Mbak Yoyon ya ngaji. Didampingin suami, itu suami belakang ya. Alhamdulillah. Coba tuh. Ya. Anak jadi perhatian jadi baik. Suami jadi perhatian jadi baik. Padahal itu keluhan selama ini misalin. Keluarga jadi guyup, jadi bersatu. Waduh. Bisa dibeli dengan 200 juta itu. Jadi kita punya duit 200 juta nih, kita bikin anak jadi soleh-solehah, suami jadi soleh, keluarga jadi kemudian bersatu. Nggak bisa mas. Udah gitu suaminya bilang sama dia lagi. Jangan kapok, bikin aja lagi. Wah, ntar pembicaranya pada kagak jadi lagi. Ya lu aja jadi pembicara. Lah, siapa yang mau percaya? Coba dulu. Bikin banner kecil. Dijudulin datu seminar. Membangun ke Allah pakai ketabrak bajai. Pakai dicium bajai itu gerobak. Serempet doang. Cuman pas lagi turunan habis tuh gerobak. Habis tuh gerobak. Habis juga ada tuh mangkoknya udah pada pecah dah udah ada selesai dah dagang. Terus mau nyap-nyap sama tuh bajai. Sementara ada peluang Allah bersama tuh tukang bubur.
coba lihat secara kelas ya. Apa coba kelasnya? Siapapun nih manusia nggak ada kelasnya dibandingin sama Allah mah. Nggak ada judul setaranya, nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada setaranya. Tapi dengan si tukang bubur bilang, nggak apa-apa udah rezekinya begini. Rezekinya tuh begini, keserempet, jatuh, tumpah, hancur. Ya ini rezekinya. Nggak apa-apa dah. Udah dipungutin sama si tukang bubur. Jangan sampai ada yang keinjak beling dari mangkoknya itu. Jangan sampai ada ini berantakan ngeganggu pejalan kaki apa segala macam. Dipinggirin. Tapi seketika itu juga ketika dia ringankan hati, dia senengin hati, dia gembirain hati. Sesuai dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, akan aku uji kalian semua dan aku akan lihat siapa yang menerima aku. Aku akan uji kalian semua dengan berbagai ujian. Lalu aku akan melihat siapa yang senang dengan ujianku. Siapa yang gak sewot, gak marah-marah, gak nyalain orang mulu. Mau bersabar siapa? Kata Allah apa? Kalau dia mau bersabar atas segala ujianku, segala bala dariku, musibah dariku, aku golongkan dia sebagai orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar kasih tahu ada kabar gembira buat dia. Allah. Didiriin itu gerobak dibantu sama seorang yang dia nggak kenal sebelumnya. Ambil, sapu ambil, sama pengki ambil, bantuin. Orang itu nyuruh anaknya yang ambil, bantuin. Ayo bang, minggir dulu sini. Ambilin teh manis nih buat nih si abang. Ya, ambilin tuh teh manis sama si anak keturunannya. Ambil teh manis, dibawa ke rumah, ngobrol dia, ngobrol. Ntar kita antar bang, biar anak saya nganter pakai mobil pickup. Makasih Pak Haji. Oh biasa, sama-sama. Dagang di mana sih? Saya lihat tiap hari lewat sini. Iya, ada 3 tikungan. Oh. Nah aja dagang di ini nih, saya punya ruko tuh di situ. Gitu. Entengnya gitu. Hah? Paham gak gitu? Ayo dagang sini aja udah. Ini Pak Haji, di ruko Pak Haji. Iya. Baru kemarin kosong. Udah rapi. Tinggal masuk aja. Tas sewanya bagaimana Pak Haji? Wah, sewa. Gampang itu. Yang penting manfaat ruko saya. Pak Haji, apa? Saya kagak ada modal. Emang berapa duit? Paling etalase doang kan sama bangku kursi begitu kan? Iya begitu juga buat Pak Haji kali. Udah ntar gue yang siapin. Oh Pak Haji. Beneran Pak Haji. Nah kalau udah begitu ceritanya gimana? Apakah kemudian kita masih harus marah-marah dan menyesali begitu? Ketabrak bajai begitu? Hah? Enggak lah. Alhamdulillah nih gara-gara ketabrak bajai gue jadi punya warung bubur. Masya Allah. Nggak mau begitu. Beberapa yang kenal saya gitu ya, pada melihat gitu. Itu si Ustadz tuh, kalau lagi naik masalahnya, rezekinya jadi banyak. Nah, kita mesti marah, mesti sedih, apa mesti senang gitu? Senang lah. Ya, kalau kita marah, kita sewot, kita emosi,
Udah mah nanti jadi saling jawab menjawab, rame tambah rame. Plus apa coba? Plus nanti jalan rizki yang kebuka gara-gara masalah ketutup. Kita orang nggak seketika, nggak saat itu juga. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena emang kita belakangan ikhlasnya. Lama gitu baru ikhlas, lama gitu baru sabar. Ya bener aja, nggak bisa seketika juga. Misal si tukang bubur tadi, langsung nyapep, tukang bajai gila, tukang bajai udah jauh. Pak Haji itu juga ada di TKP, tapi ngelihat nih orang marah-marah, ngomongnya kasar, sembarangan, nggak jatuh cinta. Pak Haji tadi kan jatuh cinta apa? Karena ngelihat nih orang, masya Allah, tetap tenang. Nah manusia aja cinta ya, apalagi Allah kan gitu. Orang-orang tua ya yang anaknya pada bara randel ya. Orang-orang tua ya yang kemudian anak-anaknya bandel-bandel. Pilihan buat dia adalah marah terus sama anaknya. Anak setan lo ya. Si anak ketawa aja. Emaknya juga setan dong. Bapak lo dua yang marah sekarang. Bapaknya juga marah. Ngatain gue juga setan lo. Lu bini setan. Ya kan hancur rumah tangga begitu jatuhnya. Pilihannya apa coba? Pilihannya bersabar gitu. Terus aja dihujani nama doa ada tuh anak. Anak yang bandel dihujani nama doa. Pokoknya dibikin hujan doa. Banjir sama doa tuh anak. Bagi tuh anak. Sedekah aja sedekah buat tuh anak. Akhirnya nih anak jadi anak bukan biasa. Bukan jadi anak biasa. Anak yang hidup dengan air doa. Hidup dengan air sedekah. Masya Allah. Begitu udah cukup waktunya. Ini anak kemudian menjadi orang gede. Ini anak menjadi orang hebat. Ini anak malah jadi bikin wangi nama orang tuanya. Orang-orang pada bilang, tuh anak bandel yang gak ketulungan dulu ya. Sekarang bisa jadi dokter. Masya Allah. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita gak prihatin buat doa. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita gak prihatin buat sholat malam. Ini anak karena gak bikin masalah, gak diaduin sama yang penciptanya. Gak diaduin sama yang nitipinnya. Ya sepi dari doa. Sepi dari sedekah. Akhirnya ya anak jadi anak biasa-biasa aja. Ada seorang perempuan, seorang istri, punya suami, ya Allah. Kayak gedebong pisang. Gedebong pisang yang udah mati gitu. Dibilang bangke. Ya. Begitu lah. Kok kayak gedebong pisang kok? Maka pernah sholat. Gimana tuh ya? Dia pakai cara ini udah, cara itu udah, ngomong baik-baik udah, marah udah, semua udah. Dah, tinggal sabar ya dah. Dia bawa lagi ke sejadah. Nama suaminya disebut di hadapan Allah yang menikahkan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Waktu berlalu nih, waktu berjalan. Doa terus dipanjatkan kepada Allah. Sementara banyak istri-istri yang lain misalnya, atau suami yang lain misalnya, ngelihat kelakuan istri, ngelakuan suami, terus bilang, "Enggak bang, gue mau pamit aja dah, gue udah gak tahan." Banyak begitu.
Banyak. Sementara juga banyak cerita-cerita epik, cerita-cerita hebat. Suami tetap nemenin istri, istri tetap nemenin suami. No matter what, no matter how. Kelihatannya sih kayak nggak mungkin terselamatkan. Tapi dia bertahan. Emang jangan bunuh diri, bertahannya bersama Allah. Ini kuncian ya. Kuncian adalah bersabarnya bersama Allah. Ini loh teman-teman. Jangan bersabar sendirian, bunuh diri itu. Nah, si istri berjalan dengan waktu, dia terus menghujani suaminya dengan doa, menghujani suaminya dengan air mata, Quran, menghujani suaminya dengan kemudian tangan yang bersedekah kanan dan kiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Suaminya kemudian bangkrut. Cerita ini disampaikan oleh seseorang yang saya sudah minta izin kepada beliau. Dan beliau juga mempersilahkan, namanya Bambang. Yang besok kemudian dikenal sebagai pimpinan Darut Tauhid Jakarta. Luar biasa. Darut Tauhid ada di Bandung, ada di banyak kota, ada Jakarta kan. Nah, Mas Bambang tuh, Haji Bambang itu pimpinan dari Tauhid Jakarta pada masanya ya. Saya belum ketemu lagi beliau. Beliau cerita, istri saya kok ngelihat saya begini sabar, ngelihat saya begitu sabar, saya memperlakukan dia begini dia sabar, memperlakukan dia begitu dia sabar. Saya lihat dia terus mendoakan saya gitu. Hingga suatu masa saya bangkrut kata dia. Pada saat bangkrut itulah dia ketemu sama Agim, kenal sama Agim. Dia jadi orang baik. Jadi orang baik. Akhirnya bagaimana ceritanya nggak paham dah tuh. Pergi umroh bareng, pergi haji bareng. Kemudian buka Darut Tauhid Jakarta. Allah. Bangun masjid, bangun aula, sekolahan, pesantren. Istri saya Maimunah. Ini ada nih dia nih. Sebelah mana nih orangnya? Dulu, mana dia? Mana istriku nih? Nyelip di mana layarnya? Mana dia? Begitu istri saya tahu saya punya utang banyak, kan saya kagak bilang sama dia tuh. Bilangnya setelah nikah tuh. Saya sempat nanya loh sama dia. Dek, dulu Dek panggilannya, Adek, masih miskin. Sekarang Mama gitu ya. Sudah kaya. Dek, gimana? Mau mundur? Apa yang mau gimana? Kan kadang-kadang kan orang gak tahan ya ngeliat suaminya didatengin orang, tentara, polisi, dan dari kemudian suku-suku yang kita tahu lah. Kan gak tahan. Pulang ke emaknya misalnya, gue gini mau puyeng, gue nikah pengen tenang, malah begini. Kan begitu banyak orang gitu kan. Ya saya merasa saya salah gak bilang di awal, ya saya nanya, mana deh mau mundur? Apa dia bilang? Yo, kalau mundur jadi janda dong, gitu kata dia. Waktu itu. Jadi dia lebih berat ke jandanya, nggak mau. Biarin dah, jalanin aja mau diapain gitu. Mudah-mudahan terutang hilang gitu, utang selesai. Terus dia nanya, berapa emang utangnya kak? Terus saya bilang, 1 miliar, pingsan dia. Zaman itu utang 1 miliar. On main tahun 99 2000. Tapi indah banget. Indah betul. Kita berdua ngaji. Kita berdua baca sholawat. Kita berdua sholat malam. Ustaz Zainur ya.
dan kawan-kawan Kubah ya. Waduh. Kita kalau sholat malam tuh, sore-sore tuh Jainur, ya, Rahma dan semua para peserta dan para mahasiswa-mahasiswi Kubah, tuh sore-sore kita udah itu narik kardus. Zaman dulu tuh, narik kardus. Buat apa itu? Kardus dibuka, kardus kan gitu tuh, kotak gitu kan ya. Kardus dibuka, plak. Jadi kemudian lebar. Buat apa? Buat alas bagi sejadah kami. Nah, emang apa? Karena kami sholat di kamar yang bukan keramik, tapi tanah, gunduk-gunduk begitu. Nah kan kalau kita sholat kagak enak, karena tanahnya juga nggak rata. Jadi dialasin dulu pakai kardus, kemudian kita taruh sejadah di atasnya. Allah. Di situ kita minta kaya berdua, minta bisa sukses berdua, minta kemudian diringanin, bahkan dihilangin tuh beban utang berdua. Waduh. Saya bilang sama istri saya, boleh lu mundur. Apa-apa. Dia nangis. Udah kita doa aja. Tapi kita didatangin orang. Istri saya pernah dibawa polisi tuh, lagi hamil. Suaminya nggak ada, dijemput. Dibawa orang lagi hamil, kan main. Tapi istri saya itu nerima aja, nggak gimana, nggak nyap, nggak ngomel. Apalagi kalau pas lagi keadaan-keadaan tertentu, yaitu sholat malamnya itu kami banjir air mata. Kenapa? Karena hujan bocor, jadi kena muka, banjir air mata. Ummu Sakinah sampai ketawa. Sakinah ngetawain saya nih. Iya Mi, pada lagi sholat hujan gludak, kemudian hujan. Begitu hujan netes itu, cetluk, lama-lama banyak. Pilihannya dua nih, geser apa justru ini kita peta kompli ke Allah. Peta kompli aja ke Allah. Ya Rob, engkau lihat lagi hujan dan bocor, mau kena istriku, kena peciku, kena mukanya istriku, kena mukanya aku nggak akan bergeser. Istriku juga tidak akan bergeser. Menjadi saksi ya Allah bahwa kami mengadu emang benar-benar dalam keadaan susah. Baca. Dan hebatnya kan tinggal nerima tuh. Begitu nerima, saya bilang tadi, bersabar ya, saya bilang tadi, Allah bersama kita. Cakep bener dah. Kalau kita melangkah lagi pada episode berikutnya adalah supaya kemudian kita ketika di masa-masa kesusahan Allah bersama kita, masa ketika masa kesenangan Allah pergi, jangan dong. Iya kan? Coba perhatikan. Ya, perhatikan. Jika masa-masa kesulitan dan kesusahan, Allah bersama kita. Masa ketika masa kesenangan datang Allah pergi, jangan dong. Makanya disebut nama saya tuh kesabaran yang unlimited. Kenapa? Karena kesabaran itu bukan cuma pada saat susah, tapi juga pada saat senang. Ketika kita senang, kita bisa bersabar, tidak bermaksiat. Bersabar tetap sholat malam, bersabar tetap berjamaah, bersabar tetap baca Quran. Kan udah gak ada masalah. Iya, kita sabarin. Maka Allah gak pernah pergi dari kita.
Namanya ada duit ya, hawanya kan juga beda gitu. Tapi kita sabarin gitu. Jangan sampai jatuh gitu, jangan sampai meleng, jangan sampai meleset, kepleset, miring, gak lempeng, gak lurus, bengkok, ngawur, ngaco. Kemarin kita nggak bisa bermaksiat karena nggak ada fasilitas. Sekarang kita nggak bermaksiat padahal fasilitas banyak. Beda loh kelasnya. Kelasnya lain. Dulu nggak bisa godain perempuan, susah. Sekarang nggak ngegoda aja, perempuannya ngegoda. Karena udah kayaan misalnya. Tapi kita tetap bertahan. Misal gitu, bapak-bapak tetap bertahan. Beda tuh kelas. Si tukang bubur ketika sudah berada di warung bukan gerobak, dia tetap sholat malam sama bininya, dia tetap sholat subuh berjamaah, pulang dia waqiahan dulu, pagi-paginya dia berderma seperti berderma kemarin ketika masa sulitnya di gerobak, dorong gerobak pulang balik 4 kilo. Sekarang nggak pakai dorong gerobak, tinggal buka pintu doang, udah buka tuh warungnya. Tapi dia nggak lupa diri, Allah nggak pergi di situ. Cabang 1 jadi 2, cabang 2 jadi 3. Tadi nggak jelas, pokoknya pakai aja deh Pak, daripada Bapak gerobakan lagi. Dah sini di ruko saya nggak jelas, walaupun boleh pakai tapi nggak jelas. Sampai kemudian Pak Hajinya bilang, udah beli aja bayarin. Dari mana Pak Haji duitnya? Alah, kalau gue datang duit mau bagaimana kek? Bener. Gara-gara terus bersabar di saat senang, datang kesempatan. Bisa lah terus saya bikin begini. Terus saya mesti bayar apa? Bayar apa? Lah, buka cabang ini franchise semua. Oh nggak paham saya. Lah kan kalau orang-orang tuh ada bang, ada bayarannya bang. Bayaran apaan tuh? Lah, si customer yang malah ngajarin di tukang bubur. Siapa yang membuka hati si customer? Allah. Siapa yang ngajarin? Allah. Dan hebatnya saya tadi bilang, Allah ngaturnya dari warung tuh tukang bubur. Dari situ, dari jarak teramat dekat. Ngaturnya dari situ. Allah. Dikasih mahar 10 juta. Si tukang bubur bilang, Masya Allah. Cuman ngajarin bikin bubur dibayar 10 juta. Malah masih dapat semangkoknya sekian persen. Akhirnya tuh berdua ngobrol. Nah, si customer pertama menjadi partner. Dibukalah kesempatan franchise di berbagai tempat. Dari mulai yang dekat sampai kemudian beda kota, beda provinsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keren. Gara-gara bersabar diserempet bajai, ya Allah. Jadi ratusan cabang buburnya tersebar di seantero negeri Indonesia. Allahu Akbar. Si ibu tadi berhenti nggak air matanya, anaknya udah soleh, nggak berhenti. Si ibu tadi berhenti nggak sedekahnya, anaknya udah bener, nggak berhenti. Si bapak tadi berhenti nggak kemudian munajat kepada Allah, kan anaknya udah nurut, nggak berhenti. Akhirnya Allah hadiahkan tambahan demi tambahan. Kenapa? Karena Allah nggak pernah meninggalkan dia. Allah tetap di dia. Ditambahin apa? Ditambahin jadi punya mantu yang saleh atau mantu yang saleha. Ditambahin lagi jadi punya cucu yang saleh saleha. Allah. Masya Allah deh. Ayo. Siapa yang lagi sedih?
tapi siapa juga yang lagi gembira. Siapa yang lagi sempit, tapi siapa juga yang lagi lapang. Siapa yang lagi susah, tapi siapa juga yang lagi senang. Siapa yang lagi gagal, tapi siapa juga yang lagi sukses. Siapa nih yang lagi miskin-miskinnya jadi orang, tapi siapa juga yang lagi kaya-kayanya jadi orang. Allah bisa ada di antara keduanya. Cakep. Allah bisa ada di para budak, Allah juga bisa ada di para raja. Allah bisa ada di para mahasiswa-mahasiswi Kubah, Idaku, antar bangsa, Mahakarya Asia. Tapi Allah juga bisa ada di para dosen. Allah bisa ada di orang-orang yang miskin. Allah bisa ada di orang-orang yang kaya. Allah bisa ada di orang-orang yang hancur hatinya. Tapi Allah juga bisa ada di antara orang-orang yang lebih penuh hatinya. Karena gembiranya, karena senangnya, karena yakinnya. Alias Allah itu ada di saat apapun. Cakep. Begitu bangun, ada suami sebelah kiri. Allah. Terus ibu turun dari tempat tidur. Buang air kecil dulu, bersih-bersih. Kemudian wudhu. Waduh, Allah langsung di situ. Ambil sejadah, kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau permintaan sih rasanya cukup dah. Dulu saya belum bersuami, sekarang saya sudah bersuami. Ya Allah, aku berdiri sebagai rasa syukurku. Aku sudah menjadi istri. Allahu Akbar. Keren banget. Suami begitu bangun, nengok ke kanan. Masya Allah, ada istri. Nengok ke kiri, ada istri lagi. Berapa istrinya? 2. Kanan kiri begitu. Nengok ke kanan, ada istri. Allahu Akbar. Nengok ke kiri, ada kakak yang nomor 1. Di tengah-tengah laki dan bini, ada adiknya yang nomor 2. Bayi mungilnya ditawan kemudian keempat pernikahannya. Dia bangun pelan-pelan. Dia masuk kamar mandi. Pipis bentaran, beres bersih-bersih. Dia wudhu. Dia basahin kemudian pipinya, mukanya, apa segala macam. Sampai dia punya kaki. Terus dia bilang, makasih ya Allah. Kerjaan lagi bagus-bagusnya. Usaha lagi cakep-cakepnya. Saya bangun juga sebelah kanan ada istriku dan bayiku yang baru. Sebelah kiri ada kakak yang nomor 1. Ya Allah, aku berdiri ingin berterima kasih padamu. Enggak ada. Kalau pertanyaan, kalau permintaan, enggak. Kalau buat pribadi cukup ya Allah. Aku hari ini, malam ini berdiri sholat malam untuk bersyukur padamu ya Allah. Allahu Akbar. Cakep. Cakep. Ada istri yang begitu bangun ngelihat ke kiri, enggak ada suaminya. Baru ingat habis cerai. Habis cerai. Tapi kaki turun dari tempat tidur. Dia pakai sendalnya, kemudian berangkat ke kamar mandi. Sama, pipis dulu, biar bersih-bersih dah gitu. Kemudian ambil wudhu. Terus dia sholat malam. Ya Allah. Perasaan baru beberapa malam yang lalu kalau saya bangun sebelah kiri ada suami. Ini malam pertama ya Allah yang aku bangun. Atau minggu-minggu di mana aku bangun dan gak ada suamiku. Izinkan aku berdiri di hadapanmu ya Allah. Boleh aku minta suamiku balik lagi ya Allah. Asik. Tapi kalau ada yang cakepan mah gak apa-apa dah. Tukar tambah anggap aja. Asik. Allah. Waduh, Allah girang bener tuh. Seneng banget tuh Allah. Hambaku.
Dikasih suami dia tetap bangun malam. Dihilangin suami dia tetap bangun malam. Allah. Suami pulang dari pekerjaannya. Begitu pulang biasanya ada yang nyambut. Capek bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Kopi bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Mau ngeteh bang. Begitu pulang ada suara kemudian gelas. Tanda dibikinin apa begitu. Tapi pulang nggak ada suara. Pulang kagak ada yang bersuara. Pulang kagak ada tawaran ini tawaran itu. Baru dia paham. Oh. Gue lupa. Gue habis cerai. Saya lupa saya habis cerai. Tapi dia bersabar. Ya. Saya jalanin dah episode lagi nggak ada istri. Tapi Allah hadir tuh. Allah hadir di istri yang kehilangan suami. Allah hadir di suami yang kehilangan istri. Pada saat sama-sama frekuensi sholat malam. Rasa rindu dilayangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa rindu dipanjatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iseng habis sholat. Si suami WA mantan istrinya. Si istri WA ke mantan suaminya. Pengen nangis ngomong begini. Dan teman-teman pada kuat. Ya. Kuat miskin, kuat kaya. Saya doain. Doain. Kuat susah, kuat juga senang. Banyak orang susah tuh kuat. Tapi begitu senang gak kuat. Banyak bu. Ini ada yang namanya Mumun. Bini saya juga namanya Mumun. Panggilannya Mumun. Banyak orang kuat. Miskin tuh kuat. Bodoh. Solehnya yang tampun. Begitu kaya dia gak kuat. Banyak. Si suami WA si istri. Assalamualaikum. Si istri WA si suami. Assalamualaikum. Jawab dua-duanya. Kok bareng? Tanda-tanda rujuk begini mah. Tanda-tanda balik. Ustaz bisa aja. Lah, kalau Allah udah bersama tuh orang berdua, apa yang gak bisa? Allah udah bersama Anda, bersama kita semua, bersama saya, bersama kalian. Benar-benar bersama kita semua. Apa yang gak bisa? Lagi ngapain mah? Lagi sholat ya. Sama. Doain ayah enggak? Yang di sono nyaut. Lah ayah doain mama enggak? Waduh. Udah paginya balik lagi deh. Gua kangen sama omelan lu. Maaf ya. Ntar kalau balik lagi lu double cerewet gak apa-apa dah. Gua kangen sama cerewet lu. Waduh. Cakep. Iya bang, asal abang tahu ya, abang tuh bau, asli bau, uyang saya. Tapi bang, bau itu yang gua kangenin bang. Abang kalau kentut sembarangan. Tapi kentutnya abang yang neng kangenin. Ya Allah. Balik lagi deh tuh rujuk. Si Ustadz bisa aja. Gue udah bilang kalau Allah udah bersama. Apa yang gak bisa? Duit hilang bisa balik lagi. Nambah iya. Rumah yang hilang betul gak? Bisa jadi gedong. Apa yang gak bisa?
Nah, supaya bisa kayak gitu gimana ceritanya? Nah, kita belajar.